Oke teman-teman, semua selamat bergabung kembali di Markas Trader. Kali ini kita akan membahas tentang teknik atau cara entry di demand zone dengan teknik kill zone ala SND. Oke, langsung saja. Mungkin semuanya sudah tahu bagaimana yang mengidentifikasi zona demand yang bagus dan yang tidak bagus. Oke, sebelah kiri mungkin ini saya beri kode 1. Oke, di nomor 1 ini adalah jenis demand zone yang bagus dan mempunyai probabilitas yang sangat tinggi untuk kita entry. Sedangkan yang nomor 2, oke, adalah demand zone yang mempunyai skor yang kurang bagus untuk kita entry. Apalagi nanti jika kita padukan dengan SSR ataupun support and resistance juga tidak mempunyai posisi yang bagus, maka ini kurang direkomendasikan untuk kita entry. Oke, yang pertama, perbedaan yang sangat mencolok antara nomor 1 dan yang kedua yaitu laju atau rally daripada price ataupun harga ketika berhasil breakout dari zona akumulasi ataupun zona keseimbangan yaitu base di sini dengan lonjakan harga yang sangat tinggi. Nah, dan yang kedua, lonjakan harganya tidak terlalu tinggi. Jadi untuk mengambil demand zone, panjang kaki ini ketika harga rally dan membuat base ini tidak dihitung. Nah, tidak dihitung sama sekali. Sedangkan yang dihitung yaitu ini. Nah, jika breakout ini tinggi, maka probabilitasnya juga sangat tinggi. Sedangkan ketika sebelah nomor 2, panjang kakinya juga sama-sama tinggi, tapi ketika breakoutnya kurang bertenaga rally-nya. Nah, ini kurang bagus. Oke. Ketika harga retest, apabila misalnya yang nomor 1 ini, kadang-kadang harga langsung retest seperti ini, tapi harga tetap bisa memantul ataupun demand tetap bisa memantulkan harga dengan signifikan move. Sedangkan apabila misalnya harga retest dengan cara membuat compression ataupun seperti pola falling wedge seperti ini, maka harga akan mempunyai probabilitas lebih tinggi lagi. Nah, sedangkan zona yang kedua, apabila harga membuat retest seperti ini, seperti compression ataupun pola falling wedge, ini mungkin probabilitasnya sedikit naik dan bisa kita gunakan untuk entry posisi. Sedangkan apabila harga retestnya dengan signifikan seperti ini, kadang-kadang cuman bisa mantul sedikit kemudian drop seperti ini. Tapi apabila retestnya seperti ini mungkin bisa naik. Nah, dan juga harus waspada juga, mungkin kadang-kadang harga langsung tidak menghiraukan demand ini malah membuat sweep down dan drop ke bawah. Jadi teman-teman harus hati-hati dengan demand yang kedua. Nah, demand ataupun kill zone yang kita maksud ini di sini adalah pola dari nomor 1 ataupun demand nomor 1. Oke, langsung saja kita contoh di pair Euro USD. Oke. Di sini, nah, di sini ada demand zone yang sangat-sangat bagus. Nah, ini adalah jenis daripada yang pertama, harga rally dari bawah. Oke. Mungkin kita ambil dari sini harga rally, cuman membuat 2 buah candle dan breakout dengan volume dan candle yang sangat besar. Jika dihitung lebar antara base ataupun demand zone ini dengan level breakout, base ini lebih kurang hanya 9 pip saja. Sedangkan ketika harga berhasil breakout, harga menciptakan sampai 60 pips. Jadi ketika harga retest di area ini, harga langsung membuat signifikan move dan hanya menyentuh sekali di time frame 1 jam dan langsung up.
Ya memang sempat konsolidasi di sini sebentar, namun setelah itu harga membuat rally yang sangat kencang. Nah, inilah yang dimaksud dengan kill zone. Jadi satu confluence lagi apabila misalnya di demand ini terdapat yang namanya area seperti ini, seperti area resistant become support ataupun RBS, ini RBS namanya. Nah, ini menjadi sebuah confluence lagi bahwasanya kita bisa touch entry di area ini dan TP mungkin di high sebelumnya. Namun apabila tidak ada area RBS, misalnya demand ada seperti ini kadang-kadang kurang work. Lebih baik dihindari apabila mungkin harga retestnya dengan drop signifikan langsung, misalnya harga breakout dan retest langsung seperti ini harap hati-hati. Nah, kita memerlukan konfirmasi lanjutan. Sedangkan apabila harga drop dengan pelan-pelan seperti ini dan areanya cukup bagus, kita mungkin tidak memerlukan lebih banyak konfirmasi dan langsung saja kita touch entry di sini dan TP di high sebelumnya. Mungkin high ini boleh di supply ini ataupun lebih atas sedikit lagi juga oke. Nah, ini adalah tipe yang pertama. Nah, coba kita bandingkan dengan tipe yang kedua. Nah, di sini ada demand zone, yang mana demand zone ini juga bagus karena diapit oleh resisten become support. Oke, ini permulaannya adalah resisten, kemudian di break dan menjadi support. Nah, ketika break membuat yang namanya rally base rally di area ini. Nah, di sini terlihat jelas bahwa ini adalah jenis base ataupun zona untuk kita entry, namun tipe yang kedua. Ketika harga rally dari bawah, mungkin ini sangat move dengan signifikan. Oke. Harga tidak lama membentuk base, tapi yang menjadi masalah yaitu ketika harga berhasil breakout dari area ini, tapi tidak signifikan move-nya. Memang candlenya sangat besar, candle Marubozu, tapi rally-nya tidak jauh. Jika kita hitung dengan jarak ini, base-nya berjarak sekitar 25 pips. Sedangkan ketika breakout hanya 2 kali dari base, yaitu 50 pips. Jadi rule yang penting daripada RBR ataupun demand zone. Oke, unsur yang kedua tidak terpenuhi, yaitu rally-nya harus 3:1 dari base. Nah, di kasus ini base ataupun rally-nya hanya 1:2 dari base, sehingga ketika harga retest, harga tidak mampu melaju dengan kencang. Oke, hanya mampu sampai ke area ini sahaja. Sebenarnya memang bagus, tapi demand yang seperti ini memang kill zone, tapi harus memerlukan konfirmasi lanjutan, yaitu misalnya ada candle rejection seperti ini, ataupun membentuk yang namanya pola double bottom, ataupun candle Marubozu, ataupun bullish engulfing. Baru kita bisa entry di area ini dan untuk meminimalisir resikonya. Nah, di sini perbedaan yang sangat mencolok yaitu base-nya hanya berjarak 10 pips. Nah, breakout-nya sampai 6:1 dari base. Inilah yang membedakan antara kill zone pada jenis yang pertama ini dengan jenis yang kedua. Jadi apabila teman-teman menemukan yang namanya area-area seperti ini, mungkin bisa menjadi perhatian khusus bila ingin entry di area kill zone seperti ini. Dan juga kadang-kadang walaupun trennya membuat yang namanya bearish ataupun penurunan, kadang apabila kita ingin scalping di area ini kan bisa juga kita menggunakannya untuk buy walaupun trennya turun. Kenapa? Karena demand atau
zona seperti ini dapat memantulkan harga ketika first time back FTB ataupun demand-nya masih fresh dengan sangat kencang. Nah, akan tetapi apabila demand ini sudah pernah disentuh, kita mau entry di sentuhan kedua, maka demand ini tidak fresh dan kurang bisa dimanfaatkan ketika trennya masih bearish. Nah, beda dengan trennya up, ketika trennya sudah up, mungkin walaupun secondary test bisa juga kita gunakan. Oke, demikian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. See you.